Hai, apa kabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah beserta keluarga. Ya, anak-anakku, tidak kerasa hari ini kita sudah sampai kembali di hari Senin 15 Februari 2021. Waktu terus berlalu ya anak-anak ya. Tidak terasa kalian sebentar lagi akan sampai di penghujung kelas 6. Ya, untuk kegiatan kita hari ini anak-anak, kita akan melanjutkan seperti jadwal pelajaran, yaitu kita akan mengeksplor lebih jauh tentang muatan pelajaran pendidikan kewarganegaraan, ya, yaitu khususnya tentang pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ya, untuk pembahasan ini, anak-anakku sekalian, waktu di pertemuan sebelumnya kita sudah banyak mengeksplor tentang hak dan tanggung jawabnya ya. Nah, sekarang kita akan lebih jauh untuk mengeksplor tentang pelaksanaan kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai warga negara. Nah, nanti apa yang menjadi pembeda dengan pertemuan sebelumnya? Mari kita sama-sama simak ya anak-anak penjelasan ibu berikut ini. Ya, kita jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kelas 6 itu sudah mendapatkan pengetahuan tentang apa sih sebenarnya tugas kita sebagai warga negara. Ya, tentunya sebagai warga negara kita dilengkapi dengan yang namanya hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Nah, hal tersebut itu harus disadari betul oleh kalian semua, bahwa selain kita memiliki hak gitu, kita pun juga harus ada kewajiban yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Oleh sebab itu, ibu mengingatkan kembali, memang kita memiliki hak, yaitu segala hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Namun untuk mendapatkannya, kita juga harus melakukan segala sesuatu yang dianggap sebagai satu keharusan untuk dilaksanakan oleh kita selaku warga negara. Tentunya dilakukannya dengan penuh rasa tanggung jawab, yaitu segala sesuatu yang dilakukan dengan sepenuh hati atau berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Nah, konsep tersebut tentunya kalian harus memahaminya dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan penjelasannya. Nah, salah satu kewajiban yang mendasar yang juga harus kalian pahami dan sadari adalah kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Mengapa demikian? Karena kewajiban yang tentang saling menghormati antar umat beragama itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa diwujudkan dengan menganut suatu agama atau kepercayaan tertentu. Oleh sebab itu, negara Indonesia dikatakan sebagai negara yang
menganut agama walaupun agamanya berbeda-beda. Jadi tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak beragama atau yang disebut dengan ateis atau paham tidak mengenal agama. Itu dilarang di Indonesia. Nah, seperti apa saja kasih kewajiban yang saling menghormati antar umat beragama tuh? Nah, kita coba perhatikan poin-poin yang sudah Ibu terahkan di dalam slide ini ya, yaitu diantaranya bentuk saling menghormati antar umat beragama itu bisa dengan cara menjaga ketenangan dan ketertiban di sekitar tempat ibadah ya. Artinya kalau memang kita berada dekat dengan tempat ibadah, rumah kita dekat dengan tempat ibadah, itu menjadilah kewajiban kita agar di sekitar tempat ibadah tersebut tidak menimbulkan satu kegaduhan ya, atau malah mungkin perusakan dan sebagainya ya. Karena ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar ya. Jadi bentuk realisasinya, implementasinya diantaranya menjaga ketenangan dan ketertiban. Jangan sampai tempat rumah ibadah itu atau tempat ibadah itu misalkan dirusak ataupun juga dikotori dan sebagainya ya. Itu. Jadi kalau kita pun ingin tempat ibadah kita baik, kita pun juga harus melakukan hal yang sama terhadap tempat ibadah dari agama yang lain. Oke ya. Selanjutnya, implementasi yang selanjutnya contoh dari kewajiban saling menghormati itu diantaranya kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain itu berdasarkan agama. Ya, oh dia mah muslim, oh dia mah non muslim, oh dia mah Konghucu atau Buddha gitu. Jangan berteman ataupun jangan diberi karena dia agamanya berbeda. Nah, tidak seperti itu ya. Jadi tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agama, karena kaitan agama itu diatur di dalam undang-undang. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memilih agama yang menurutnya, yang diyakininya ya, begitu. Dan itu sejalan dengan ajaran yang ada di dalam agama kita, yaitu Al-Quran ya, seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW ya. Jadi beliau itu sangat menghormati, sangat menghargai, menyayangi pula orang-orang di luar agama Islam ya. Yang berikutnya itu bentuknya adalah tidak mengejek ajaran agama lain ya. Itu juga termasuk dari bentuk saling menghormati ya. Jadi tidak boleh merasa bahwa kalau kita muslim jauh lebih baik, yang di luar muslim itu adalah yang tidak baik. Itu tidak begitu ya. Kalau kaitannya dengan agama itu kita yakini semua dikembalikan kepada masing-masing. Bagimu agamamu, bagiku agamaku ya. Jadi tidak boleh merasa yang paling tinggi atau yang paling baik ya, karena hanya Allah yang bisa menentukan tingkat kebaikan ataupun istilahnya amal ibadah kita. Yang selanjutnya yaitu bisa juga dengan cara menyayangi dan berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Itu juga bentuk saling menghormati anak-anak ya. Nah, Ibu yakin anak-anak kelas 6 semua sudah bisa menerapkan perilaku-perilaku saling menghormati antar umat beragama.
Jangan khawatir, kalian selalu ada bersama ibu, orang tua, dan semuanya tidak sendirian. Tetap semangat belajar, dan tentunya kalau kalian sudah menerapkan ini, ya teruskan itu. Oke, ya kita lanjutkan penjelasannya. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Diatur loh anak-anak, untuk setiap warga negara Indonesia itu wajib menyelesaikan atau mengikuti pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar yang ditetapkan oleh pemerintah itu diatur di dalam Pasal 31 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pendidikan dasar yang ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi SD sampai dengan sekolah menengah atas atau SMA. Ya, mengapa disebut 12 tahun? Yaitu 6 tahun di SD pendidikan dasar, kemudian dilanjutkan dengan SMP 3 tahun, dilanjutkan dengan SMA 3 tahun. Jadi totalnya 12 tahun. Nah, warga negara Indonesia mempunyai kewajiban mengikuti pendidikan dasar 12 tahun ini. Jadi pendidikan paling rendah di negara Indonesia, yang paling rendah dianggap rendah itu adalah setingkat SMA. Nah, kalian kan masih di SD ya, tentunya masih panjang jalan yang harus kalian tempuh ya. Makanya jangan lepas untuk selalu semangat. Oke anak-anakku, bentuk implementasinya dari kewajiban ini yaitu diantaranya mengikuti pendidikan di tingkat SD sampai dengan SMA. Jangan sampai ada yang putus sekolah baru SD kelas 6 saja sudah inginnya main selalu internet dan sebagainya sehingga lupa sekolah. Boleh kalian dekat dengan teknologi, internet, komputer dan sebagainya, tetapi itu harus mendukung sekolah kalian. Ya, digunakan untuk mendukung prestasi kalian. Jangan sampai malah justru terlena menjauhkan kalian dari kewajiban pendidikan dasar. Ya. Yang berikutnya implementasinya yaitu membekali diri dengan moral yang baik. Nah, salah satunya nih apabila kalian mendapatkan pembelajaran kali ini ya, itu adalah termasuk bagian dari kalian memahami tentang moral yang baik ya, seperti itu. Yang berikutnya implementasinya bisa dengan mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan. Ya, jadi kalau memang dia bakatnya itu di linguistik, ya perdalam. Apa itu linguistik, Bu? Yaitu tentang kebahasaan. Ya, perdalam dan asah kemampuanmu, bakatmu itu melalui pendidikan. Seperti itu ya. Jadi dipertajam dengan menambah keterampilan dan sebagainya. Kalau saya tentang numerik, tentang hitung-hitung, perdalam lebih lagi, tambahkan lagi ya, baca lagi. Makanya itu ibu selalu mengingatkan kalian untuk senang selalu membaca banyak informasi atau pengetahuan dari buku ya. Yang berikutnya, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar meraih masa depan cerah. Itulah anak-anakku kewajiban yang harus kalian lakukan sebagai warga negara, khususnya dalam mengikuti pendidikan dasar ya. Jadi jangan sampai terlena di kegiatan belajar dari rumah. Kerjaan kalian hanya membuka HP dan bermain game yang melenakan. Ya, tidak dilarang, namun harus tetap bijaksana. Gunakan waktumu dengan
baik ya. Gitu. Jadi kalau kalian ada ungkapan help us grow into our dream ya. Jadi kalau kamu ingin dibantu untuk bertumbuh, untuk tumbuh kembang, mewujudkan semua impianmu, tentunya kalian juga harus melakukan kewajiban-kewajiban untuk menunjang cita-cita kalian itu. Oke, sekarang Ibu lanjutkan. Yang berikutnya adalah kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Nah, kenapa hal ini Ibu tekankan? Di antaranya, kadang-kadang kita lupa hanya selalu menuntut hak kita saja, tetapi kita suka lupa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Di antaranya kewajiban menaati peraturan, sayang. Ya, peraturan apa saja sih yang biasanya ada? Tentunya peraturan-peraturan tersebut itu telah diatur salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya menjunjung tinggi aturan dapat dilakukan dengan cara mematuhi aturan tersebut. Jadi kalau negara kita selain negara yang berdasarkan agama, negara kita juga punya aturan dan perundang-undangan. Nah, wujudnya kita penuhin atau kita ikuti aturan tersebut. Tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh main aturan sendiri ya. Saya mah aturannya A saja, nggak bisa ya. Semua itu sudah ada aturannya, diatur oleh negara kita. Nah, salah satunya aturan yang harus kalian junjung tinggi dan juga ikuti diantaranya dimulai dari aturan yang paling tinggi, yaitu aturan yang diatur oleh negara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasalnya. Ya, jadi banyak yang tentang pendidikan, tentang agama, tentang kesejahteraan, tentang sosial, semuanya diatur di dalam perundang-undangan, dan itu yang tertingginya kalau di negara kita namanya Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, peraturan juga itu ada yang disebut dengan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Republik Indonesia atau biasa disingkat TAP MPR RI. Itu juga berisi tentang peraturan yang berlaku ya. Oke, di bawahnya kembali yaitu ada undang-undang yang setara dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau biasa disebut Perpu atau disingkat Perpu, yaitu peraturan pengganti undang-undang. Ya, itu adalah di bawah TAP MPR kalau urutan hierarkisnya ya, atau urutan jenjangnya. Di bawahnya lagi ada lagi anak-anak, yaitu yang disebut dengan peraturan pemerintah atau biasa disebut PP ya. Berikutnya ada juga yang disebut dengan peraturan presiden atau yang disingkat dengan Perpres ya. Nah, kemudian ke bawah lagi peraturan yang diatur oleh daerah yang disebut dengan peraturan daerah atau Perda. Nah, itu biasanya di tingkat provinsi atau juga di tingkat kota dan kabupaten. Dan yang paling kecil atau paling bawah itu peraturan yang disusun oleh desa ya, atau yang biasa disebut Perdes. Nah, itulah urutan hierarki dari yang paling tinggi sampai dengan paling rendah, peraturan-peraturan yang harus kalian kenal sebagai warga negara ya. Tuh. Oke, kita lanjutkan ya.
anak-anak penjelasannya. Mudah-mudahan sampai dengan kewajiban menaati peraturan yang berlaku, kalian bisa memahaminya. Baik, Ibu lanjutkan. Ya, setelah kita mengetahui tentang kewajiban tersebut, tentunya kita pun juga harus menyadari tentang pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum. Ya, salah satunya itu pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum yang ada di Indonesia. Tadi kan aturan-aturan hukumnya kan urutannya sudah tuh ya Ibu sebutkan. Nah, salah satu pelaksanaannya ini. Nah, anak-anak ya, perhatikan slide yang Ibu perlihatkan, yaitu tentang beberapa hal. Di antaranya, 1. Menghargai pendapat orang lain sebagai bentuk menghormati kebebasan berpendapat. Jadi kalau kita punya pendapat, pikiran itu nggak boleh disimpan, tapi boleh kita ungkapkan, kita sampaikan. Namun di dalam menyampaikannya kita harus bisa dengan cara yang baik, yaitu misalkan kita menyampaikan pendapat berupa kritik. Ya, nah bahasa kritik itu tentunya akan berbeda dengan bahasa ujaran kebencian atau penghinaan atau satir ya. Nah, lebih baik kalian itu gunakan kalimat yang masuk ke dalam penyampaian pendapat. Nah, itu bisa berupa kritikan, namun kritikan dengan bahasa yang baik, yang tidak berisi penghinaan, tidak berisi ujaran kebencian ya. Selanjutnya, bentuk pelaksanaan sikap mematuhi aturan hukum juga dengan cara membuang sampah pada tempatnya untuk menjaga kebersihan. Tentunya kalian sering melakukan perjalanan. Tidak jarang orang-orang di dalam mobil ketika di perjalanan itu kita sering mendapati membuang sampah dengan cara sembarangan, meludah dengan cara sembarangan. Ya, itu anak-anakku coba kalau kita kembalikan kepada aturan hukum, ya kita pun diatur untuk membuang sampah yaitu pada tempatnya supaya lingkungan terjaga kebersihannya. Ya, tidak memberhentikan angkutan umum di halte ya, atau tidak menghentikan di sembarang jalan. Ya, misalkan kalian naik di jalan tol, tentunya tidak ada ya anak-anak ya. Tapi memberhentikan angkutan hukum tuh menghentikan angkutan umum, angkutan umum di halte, memang di tempatnya, di pemberhentiannya. Menyeberang jalan di zebra cross ataupun dengan cara menaati rambu-rambu lalu lintas. Jangan tunggu orang lain untuk melakukan kewajiban tersebut, namun kitalah yang harus memberi contoh, melakukan terlebih dahulu di dalam menaati rambu-rambu lalu lintas. Karena seringkali kita ketika berada di jalan raya, kita sering mendapati masyarakat yang tidak peduli terhadap rambu-rambu lalu lintas. Karena di depannya itu langsung main selonong, padahal di situ ada tanda lampu merah. Nah, tentunya sebagai pribadi yang baik, kita tidak perlu harus mengikuti model orang yang seperti itu, tetapi kita punya punya integritas, punya sikap bahwa saya akan menunggu lampu hijau baru saya melanjutkan perjalanan. Jadi tidak main terobos ya, seperti di sini ya. Jadi orang yang menyeberang ya di zebra cross ya. Kalau kita harus rambunya merah atau lampunya itu merah ya, kita berhenti ya. Jadi tidak main terabas aja ya. Ibu harapkan dimulailah dengan cara perhatikan dengan 3
3S. 1. Mulailah dari diri sendiri. Ya, gitu. Yang kedua, mulailah dari hal yang sederhana. Contohnya tadi, kalau di jalan raya, jangan main terobos aja. Atau kalau dari hal sederhana, misalkan kewajiban kita di rumah itu harus membantu orang tua, ya mulailah dari hal yang sederhana ya. Terus jangan nunggu nanti-nanti, tetapi langsung dilakukan dari mulai sekarang. Makanya ingat pesan ibu 3S, yaitu dari diri sendiri, dari mulai hal yang sederhana, dan juga dari mulai sekarang. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Lanjutkan yang berikutnya, yaitu kewajiban menjaga lingkungan. Ya, itu diatur ya anak-anak di dalam sebuah perundang-undangan, yaitu kewajiban menjaga lingkungan, yaitu menikmati hidup bersih adalah hak warga, dan itu diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, yaitu setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan bersih yang baik dan sehat, dan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Diatur loh anak-anak di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentunya untuk kita mendapatkan hak tersebut ya, kita memiliki kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu menjaga kelestarian lingkungan dengan cara melakukan penghijauan dan kelestarian hewan dan tumbuhan ya. Oleh sebab itu, ada beberapa di antara kalian yang kemarin sudah ibu beri reward, yaitu berupa pot ya. Nah, isinya kangkung. Nah, itu mudah-mudahan reward dari ketika kalian memenuhi tantangan tulisan kemarin ya, gitu ya, tentang seandainya saya terkena COVID. Nah, itu ada 5 siswa yang sudah ibu beri reward tersebut ya. Nah, karena ibu ingat dengan ini ya, kewajiban menjaga lingkungan, mulailah dari hal yang sederhana, diantaranya menanam tanaman ya, menggunakan sumber daya alam secara bijak ya. Contohnya implementasinya, gunakan listrik dengan bijak. Kalau listriknya sudah tidak digunakan, udah siang, kalian bangun, matikan ya. Air pun ketika mengalir terus, kalian matikan. Itu adalah bentuk sumber daya alam yang digunakan secara bijak. Menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya, jadi yang tidak merusak lingkungan. Seperti halnya kalau kalian tahu, pilihlah kalau kalian memilih parfum itu dengan yang tidak menggunakan yang spray ya, atau yang menggunakan spray ya itu, tapi menggunakan kolon saja, itu lebih aman. Terus juga perhatikan kalau membeli misalkan produk-produk untuk mencuci ataupun yang lainnya, perhatikan tentang kemasan produknya, apakah itu safe untuk lingkungan juga ya. Jadi kalian mulai juga literat terhadap hal-hal tersebut ya. Begitupun terhadap makanan. Mengolah limbah untuk mencegah pencemaran lingkungan, sehingga hidup kalian pun juga persedikit penggunaan plastik ya. Kalau memang tidak diperlukan, plastik pun bisa kalian hemat ya. Dan yang berikutnya, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan. Mulailah dari lingkungan rumahmu ya. Jangan menunggu mamamu yang selalu menyiram bunga, merapikan tanaman, tetapi mulailah dari diri kamu sendiri, karena itu adalah termasuk kewajiban menjaga lingkungan ya. Berapa banyak kita dapati lingkungan kita yang kalau kalian mengikuti berita-berita, yaitu yang banjir, longsor dan sebagainya. Ada kalanya itu adalah sebagai buah dari perilaku manusia yang kadang
orang sering mengabaikan tentang alam lingkungannya. Jadi dieksploitasi, menggunakan sumber daya alam secara berlebihan, akhirnya yang terjadi apa? Banjir ya. Nah, oleh sebab itu ayo nak, mumpung kalian masih di tingkat SD, berikan contoh kewajiban-kewajiban sederhana yang bisa kalian lakukan. Kalau kalian sudah terbiasa, insya Allah nanti suatu saat kalau kalian menjadi seorang pemimpin, kalian akan menjadi pemimpin yang bisa memberikan kebaikan bagi alam semesta. Amin ya. Oke. Yang berikutnya, kewajiban juga bisa berupa kewajiban membayar pajak. Ya, karena kenapa hal ini dibahas? Pajak adalah sejumlah uang yang dipungut pemerintah dari rakyat sebagai sumbangan wajib warga negara kepada negara, dan hal itu digunakan oleh negara untuk membiayai semua kebutuhan untuk pembangunan dan kebaikan negara. Nah, itu sumbernya diantaranya adalah dari pajak ya. Tentunya pelaksanaan kewajiban membayar pajak yang dilakukan oleh warga negara itu bisa berupa pajak pertambahan nilai atau yang biasa disebut PPN. Yang kedua, pajak penghasilan. Contohnya kalau bagi ibu yang pegawai negeri sipil itu setiap bulannya ibu harus menyisihkan pendapatan ibu yang harus disetorkan ke negara sebagai PPh ya gitu. Nah, yang lain pun juga masyarakat umum pun juga ya, yang kalau dia wirausaha itu biasanya dihitung dalam per tahun ya untuk PPh-nya. Nah, kalau yang pegawai negeri mungkin per bulan langsung ya itu dilakukannya. Membayar pajak pun juga berupa misalkan membayar pajak bumi dan bangunan yang biasa disingkat PBB, membayar pajak reklame bagi orang-orang yang bergerak di dunia usaha yang membutuhkan sponsor atau membutuhkan sebuah reklame yang bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, itu juga dengan cara membayar pajak. Sering kalian lihat baliho-baliho tinggi yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk memasang plang dari produk-produk tertentu. Nah, memasang reklame tersebut pajaknya harus dibayar dan dimasukkan ke kas daerah ataupun negara ya. Oke, yang terakhir bagi kita yang memiliki kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, tentunya kita juga punya kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor yang biasa disebut PKB. Nah, itu semua adalah bentuk-bentuk kewajiban kita sebagai warga negara, khususnya di dalam hal membayar pajak. Ya. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kembali bentuk penjelasan ibu. Yang berikutnya adalah tentang kewajiban bela negara. Ya, kita semua memiliki kewajiban bela negara karena kewajiban tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah, bentuknya seperti apa anak-anakku sekalian untuk bela negara? Yang pertama, belajar dengan rajin. Itu adalah salah satu bentuk kewajiban kalian sebagai seorang pelajar. Karena untuk membela negara itu tidak dengan otot, tetapi dengan kepandaian dan keterampilan yang kalian miliki.
Dan semua itu didapatkan dari cara kalau kalian melakukan belajar yang rajin. Yang kedua, mematuhi tata tertib sekolah, yaitu walaupun kalian belajar di rumah karena kalian tercatat sebagai siswa, diantaranya jangan rambutnya gondrong, ya, tetap dirapihkan gitu. Memenuhi tugas-tugas yang diberikan melalui lembar tugas yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, mencintai produk dalam negeri, yaitu produk-produk yang dihasilkan oleh negara kita sendiri. Yang keempat, melestarikan budaya dan mengikuti pelajaran kesenian. Kemarin Ibu sudah sampaikan tentang parikan, guritan, ya, tentang budaya-budaya kita semua. Itu jangan sampai kalian tidak mengenalnya, ya. Oleh sebab itu, untuk mengenalnya kalian coba dan kerjakan tugas-tugasnya. Di antaranya membuat guritan, membuat parikan, yaitu kalian juga bisa dengan cara seperti itu, ya, gitu. Yang berikutnya, menaati hukum dan aturan-aturan negara. Itu adalah termasuk bentuk pelaksanaan bela negara bagi kalian yang masih berstatus siswa, ya. Oke. Kalau Ibu kewajiban bela negara diantaranya mencerdaskan kalian semua menjadi anak-anak yang luar biasa, calon-calon pemimpin masa depan, ya. Oke, berikutnya pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, tentunya tanggung jawab adalah sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang yang menyadari kewajibannya disebut orang yang bertanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini muncul karena kesadaran sendiri dan tuntutan tugas. Jadi ada yang muncul dari diri sendiri, ada juga yang karena memang tuntutan tugas. Nah, contohnya seperti berikut anak-anakku. Tanggung jawab atas kesadaran sendiri, yaitu melaksanakan tanggung jawab atas kesadaran sendiri. Artinya mau melaksanakan tugas dan kewajiban tanpa paksaan atau perintah orang lain. Misalkan melaksanakan ibadah sholat, itu tidak boleh karena disuruh atau diperintah itu, tapi dari dalam hati kalian sendiri. Jangan sampai karena dibilangin terus-menerus oleh orang tua baru. Jangan sampai karena diingatkan terus-menerus oleh guru baru kalian melaksanakan. Jadi ada kewajiban-kewajiban itu yang dilaksanakan secara bertanggung jawab atas kesadaran sendiri. Ya, selain sholat juga buang sampah itu nggak boleh karena diawasin CCTV atau karena dilihatin oleh orang lain, tetapi harus muncul dari diri sendiri. Merawat tanaman di rumah, menjaga kebersihan di rumah, ikut berhemat tentang sumber daya alam, itu harus muncul dari diri sendiri. Karena ada juga anak-anakku, rasa tanggung jawab itu muncul dari karena tuntutan tugas. Contohnya, kamu bertanggung jawab menyelesaikan lembar jurnal aktivitas. Nah, itu kan karena ada tuntutan tugas yang diberikan oleh guru kalian, ya. Itu atau Pak Polisi yang menyeberangkan, itu karena tuntutan memang tugasnya untuk membantu masyarakat mendapatkan pelayanan ketertiban, ya, dan keamanan. Ataupun guru misalkan seperti Ibu, memang ada tuntutan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, melalui penyampaian pengetahuan terhadap peserta didik seperti yang tertera di slide kalian ini. Ya, anak-anakku sekalian, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat semua. Selamat belajar anak-anakku.
selamat menyelesaikan semua tanggung jawabmu, lakukan semua kewajiban secara bertanggung jawab dan dari kesadaran sendiri. Insya Allah kalian menjadi anak-anak yang soleh-soleha dan mempunyai masa depan yang gemilang. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.